Selamat pagi Bapak Ibu mahasiswa Pasca Sarjana Linguistik FIB UI. Selamat datang di program studi kami. Saya berharap supaya Ibu Bapak dapat berkuliah di tempat kami dengan lancar dan Ibu Bapak bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari perkuliahan di kami. Baik, saya lanjutkan dengan penjelasan tentang visi dan misi. Ini Ibu Bapak bisa membaca sendiri nanti kalau ada waktu untuk melihat visi yang diemban oleh program Magister Linguistik dan program Doktor Linguistik. Begitu juga dengan misi program Magister Linguistik dan program Doktor Linguistik. Nah, selanjutnya ini adalah laman resmi program Magister dan Doktor Linguistik FIB UI. Ini penting untuk Bapak Ibu ketahui, jadi apabila nanti ada waktu luang Bapak Ibu bisa melihat struktur kurikulumnya misalnya, lalu kemudian dosen-dosen yang mengajar di program studi kami, ini semua sudah ada di dalam laman tersebut. Silahkan Bapak Ibu lihat-lihat. Selanjutnya saya akan menunjukkan pengelola program Pasca Sarjana Linguistik yang terdiri atas Ketua Departemen yaitu Bapak Toto Suhardianto PhD dan saya Sonia Puspasari Suganda. Saya adalah Ketua Program Studi Pasca Sarjana Linguistik. Oke, selanjutnya adalah pembimbing akademik. Jadi setiap mahasiswa yang berkuliah di kami berhak mendapatkan pembimbingan dan tugas itu diemban oleh pembimbing akademik. Ada 13 dosen yang ditugaskan untuk menjadi pembimbing akademik mahasiswa baru angkatan 2020 dan pembimbing akademik ini akan mendampingi Ibu Bapak sampai nanti Ibu Bapak menyelesaikan studi di program studi kami. Jadi mohon dilihat dan mungkin dicatat nanti apabila ada email atau WA yang dibagikan agar Ibu Bapak bisa menghubungi pembimbing akademik ini secara berkala. Berikutnya adalah tugas pembimbing akademik. Ini penting untuk Ibu Bapak ketahui. Jadi yang nomor 1 adalah memberikan pengarahan secara tepat kepada mahasiswa dalam memilih dan menetapkan beban studi dan menyetujui isi rencana studi mahasiswa, mengetahui kinerja studi mahasiswa pada semester-semester terdahulu, dan memperhatikan status mahasiswa termasuk dalam persetujuan cuti akademik. Perlu saya ingatkan di sini bahwa pembimbing akademik ini tidak hanya membimbing mahasiswa pasca sarjana. Mereka juga kadang memiliki mahasiswa bimbingan akademik di program S1. Jadi saya sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari Ibu Bapak semua untuk selalu mengingat-ingat status akademik, misalnya sekarang sudah sampai tahap apa, lalu kemudian mata kuliah apa lagi yang perlu diselesaikan. Jadi tidak semuanya itu dapat diingat oleh pembimbing akademik Ibu Bapak. Oleh karena itu akan sangat memudahkan tugas mereka apabila Ibu Bapak juga selalu mengingat-ingat status akademik Bapak Ibu. Ini adalah fitur pembimbingan akademik di SIAK. Jadi dengan fitur-fitur ini Ibu Bapak bisa meng-add mata kuliah, bisa mendrop mata kuliah. Tapi yang perlu saya ingatkan di sini adalah ada tanggal-tanggal tertentu di mana Ibu Bapak bisa mengambil mata kuliah dan di mana Ibu Bapak bisa membatalkan. Misalnya Ibu Bapak berubah pikiran dan mau mendrop mata kuliah itu, tentu saja masih memungkinkan, tapi perlu diperhatikan tanggal-tanggalnya. Kalau melewati tanggalnya biasanya itu akan menjadi masalah. Jadi saya sangat memohon Ibu Bapak selalu mengecek di SIAK Ibu Bapak tanggal-tanggal tersebut. Biasanya di halaman muka tanggal-tanggal itu sudah ada bagian kalender akademik. Kalau Ibu Bapak ingin mengisi SIAK atau misalnya ingin menulis pesan kepada pembimbing akademik Ibu Bapak, bisa melakukannya dengan pertama untuk login di www.akademik.ui.ac.id. Nanti Ibu Bapak harus memasukkan username dan passwordnya, dan di situ semua sudah ada
misalnya jadwal kuliah, lalu kemudian mau meninggalkan pesan ke pembimbing akademik ibu bapak, itu semua bisa dilakukan di sini. Oke. Ketika kita berkuliah tentu saja kita tidak mungkin tidak menghubungi dosen, tapi saya perlu ingatkan ibu bapak untuk selalu memperhatikan waktu di mana ibu bapak menghubungi dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing akademik. Jadi mohon tidak menghubungi mereka di luar waktu kerja, jadi jangan pagi sekali atau misalnya malam sekali, dan mohon tidak menghubungi mereka ketika weekend atau hari libur. Dan ini ada tata cara lain, misalnya gunakan bahasa yang santun, awali dengan salam dan sebutkan nama. Untuk nama ini sangat penting bagi pembimbing akademik karena seperti yang telah saya sebutkan tadi, mereka tidak hanya membimbing mahasiswa pasca sarjana, tapi mereka juga membimbing yang di S1. Jadi begitu banyaknya mahasiswa yang harus kami bimbing sehingga kami mohon kerjasamanya dari Bapak dan Ibu untuk selalu mengingatkan pembimbing akademik ini dengan nama dan mungkin angkatan serta strata di mana ibu bapak berada. Untuk beban studi dan masa studi silakan ibu bapak baca secara mandiri, lalu kemudian ada sebaran mata kuliah yang terdiri atas proyek akhir dan riset untuk S2. Dan untuk tahun ini di S3 Linguistik kami baru akan membuka yang program kuliah biasa. Nah, kemudian di akhir perkuliahan ibu bapak harus menulis tugas akhir. Ada pedoman yang ibu bapak bisa gunakan, yaitu di fib.uiacid download. Ini bisa langsung di download. Dan jangan lupa juga untuk sebelum ujian ibu bapak harus melakukan similarity check dan hasilnya harus di bawah 10%. Oke, ini juga saya ingin ingatkan kepada ibu bapak hal-hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa untuk selalu membaca dan mempelajari buku pedoman. Semua aturan sudah ada di situ. Jadi jangan mengharapkan semua dosen itu selalu hafal yang ada di dalam buku pedoman. Ibu bapak juga harus secara mandiri mempelajari dan membaca buku tersebut manakala ada pertanyaan. Mungkin bisa dicek di situ terlebih dahulu, biasanya jawabannya semua sudah ada di situ. Lalu kemudian jaga komunikasi dengan dosen pembimbing akademis dan dosen pembimbing tesis atau disertasi Anda. Mohon selalu memberikan kabar atau merespons apabila dihubungi, karena seringkali juga terjadi mahasiswa-mahasiswa mungkin karena belum ada perkembangan, lalu ada masalah dan lain sebagainya, menghindari berhubungan dengan dosen pembimbing dan dosen pembimbing tesis dan disertasi. Saya harap hal itu tidak terjadi. Berikutnya ini adalah hal-hal yang harus dihindari juga secara administratif. Misalnya apabila siak ibu bapak itu kosong berturut-turut, misalnya tidak membayar BOP atau tidak mengisi IRS, ini akan sangat fatal karena ini akan dihitung sebagai masa studi. Jadi apabila ibu bapak tidak di semester itu tidak ingin berkuliah karena satu dan lain hal, lebih baik diurus cuti saja daripada membiarkannya kosong, karena akan akhirnya dihitung masa studi sehingga akhirnya nanti ibu bapak akan terkena evaluasi yang mengakibatkan ibu bapak harus DO. Lalu jangan sampai terlambat membayar melunasi BOP. Lalu jangan mengajukan cuti pada semester terakhir pada batas studi, dan tidak memenuhi syarat minimum bimbingan tesis dan disertasi sebanyak 4 kali per semester, tidak berkomunikasi dengan pembimbing dan tidak menjawab chat pembimbing di SIAK NG, dan jangan sampai melakukan plagiarisme dalam setiap pembuatan tugas karya ilmiah. Jika ini sampai terjadi, maka akan ada sanksi yang dikenakan kepada ibu bapak. Terakhir, saya ingin menyampaikan moda-moda pembelajaran jarak jauh, yaitu MAS, Google Classroom, Zoom, MS Teams. Untuk menggunakan MS Teams ini, ibu bapak harus menggunakan Office 365 dan login seperti biasa dengan akun SSO UI ibu bapak. Yang lain-lainnya lagi akan diatur secara spesifik
di masing-masing mata kuliah mungkin dosennya punya preferensi tertentu, maka itu akan dibicarakan di kuliah masing-masing. Demikian pemaparan singkat dari saya. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan semoga sukses dalam perkuliahan di program studi pasca sarjana linguistik. Terima kasih.